Halo Warrior, di video kali ini Edubiwan mau kasih video pembahasan untuk prediksi soal UTBK 2021, khususnya TPS kuantitatif. Kita juga ngasih trik-trik singkat versi Edubiwan. Selamat menonton ya, tapi sebelum nonton jangan lupa untuk dukung Edubiwan terus dengan cara like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita, agar kita makin semangat dalam berkarya, oke? Nah, ini dia soal-soal yang akan kita bahas sekarang. Kita cobain aja langsung yuk. Oke, sekarang kita mulai dari soal nomor pertama ya. Di soal nomor pertama ini kita disuguhkan dengan soal bentuk perpangkatan. Edubiwan punya solusinya. Kalau kalian nemuin soal yang bentuknya pangkat, kalian taruh aja, keluarin aja pangkat yang paling kecil. Jadi kalian keluarin, terus abis itu tinggal sesuaiin deh bentuk persoalan jawabannya dengan cara yang simple. Kita langsung praktek aja ya, biar lebih mudah. Di sini ada soal katanya tuh A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Artinya antara ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama ya. Berarti kalau A-nya di kiri 5, berarti hasil A-nya 5 gitu. Pokoknya harus kanan sama kiri tuh sama bentuknya. Kita coba tulis soalnya ya. A pangkat 2 pangkat 19. Ini tadi ku bilang harus kita keluarin pangkat paling kecil untuk ngerubah bentuk sederhananya. Jadi kita rubah nih. Ini pangkat paling kecil pangkat 19, kita keluarin deh. Jadi 2 pangkat 19 dikali dengan 2 pangkat 1 dikurang dengan 1. Kok gitu sih kak? Karena kalau kalian lihat 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2 pangkat 20. 2 pangkat 19 dikali dengan 1 hasilnya 2 pangkat 19. Bentuknya sama aja kan? Itu bentuk sederhananya. Nah, udah gini, 2 pangkat 19 dikali dengan 1 hasilnya 2 pangkat 19. Terus tadi ada katanya tuh di ruas kirinya adalah A pangkat B. Karena kiri dan kanan sama, nilainya udah bisa kita dapetin. Berarti A-nya itu 2, B-nya itu 19. Karena kanan dan kiri sama nilainya. Setelah itu, di soal ditanyain A tambah B itu hasilnya berapa. Berarti kita tulis A tambah B berapa ya? Kayak gitu. Berarti A-nya tadi 2. Tulis lagi 2, ditambah dengan B-nya tuh tadi 19. Berarti tambah dengan 19, hasilnya 21. Mudah kan? Pokoknya kalau nemu soal kayak gitu, pangkat paling kecil taruh depan. Oke? Jawabannya yang D. Lanjut kita di soal nomor kedua. Nah, soal kedua ini pakai bahasa Inggris karena itu prediksinya di tahun depan akan ada Inggris-Inggrisnya gitulah. Nah, di sini the value berarti nilai dari pecahan ini is how many times the value of 2 pangkat minus 17. Berarti nilai pecahan di atas berapa kali dari 2 pangkat minus 17 gitu kan ya? Deskripsinya. Kalau dilihat dari soal, kok agak rumit ya? Nyari cara berapa kalinya tuh gimana gitu. Jangan tunggu dulu, jangan pusing-pusing. Kalian cukup keluarin pangkat paling kecil. Di sini pangkat paling kecilnya minus 17 ya. Kalian jangan sampai keliru karena angka 17-nya gede kak. Berarti dia paling gede dong. Enggak, karena dia ada tanda minusnya berarti dia paling kecil. Kecuali ini pangkatnya positif, 17-nya tetap jadi paling gede. Tapi di sini dia jadi paling kecil, oke? Kita tulis dulu soalnya ya sekarang. Oke, sebentar. 2 pangkat minus 17 dibagi dengan 5 sama dengan 2 pangkat minus 17 dikali dengan A. A-nya tuh apa sih kak misalnya nanti tuh? Kok ada AA-nya? Jadi A-nya itu adalah berapa kalinya dari 2 pangkat minus 17 tadi. Kayak gitu. Nah, coba kita hitung ya. Sekarang kita keluarin dulu pangkat paling kecilnya. Di pangkat paling kecilnya itu adalah 2 pangkat minus 17. Berarti taruh nih di sini 2 pangkat minus 17 di paling depan. Oke? Sebentar. 2 pangkat minus 17 dikalikan dengan 2 pangkat berapa? Biar persamaannya tetap sama dengan pecahan di atas. Berarti dengan 2 pangkat 3. Kenapa? Kok 2 pangkat 3 gitu? Ya karena minus 17 kalau sama 3 jadi minus 14. Sama kan kayak bentuk di atas? Oke, sama. Selanjutnya berapa lagi nih? Coba diisi sama kalian juga ya. Kita kerjain bareng-bareng. Berarti ditambah dengan 2 pangkat 2. Selanjutnya ditambah lagi dengan 2 pangkat 1 dan ditambah dengan 1.
dibagi lagi dengan 5, sama kayak di atas. Pokoknya samain bentuknya kayak di atas sebelum kita ngerubah ke dalam bentuk sederhananya, oke? Kita bagi 5 lagi, sama dengan, bentar kok jelek banget sama dengannya, sama dengan 2 pangkat minus 17 dikalikan dengan, kok kayak gamma sih, dari fisika aja, dikali A. Nah udah kayak gitu, kita hitung deh, 2 pangkat 3 8, 8 tambah 4 12, tambah 3 15. Berarti 2 pangkat minus 17 dikali dengan 15. Bentar, aku tulis dulu. 15 per 5 sama dengan 2 pangkat, sama dengan yang tadi lagi ya, 2 pangkat minus 17. Sebentar, 2 pangkat minus, kok kayak titik sih? Hapus dulu deh. 2 pangkat minus 17 dikali dengan A. Kok dikali 2? Dila salah, sorry ya, itu typo. Dikali dengan A harusnya. Terus kita coret aja yang 15 sama 5 tadi. Kalau dibagi jadi sisanya 3 kan. Berarti bentuknya di sini adalah 2, aduh jelek banget, 2 pangkat minus 17 dikali dengan 3 sama dengan 2 pangkat minus 17 dikalikan dengan A. Bentar, kalinya salah. Nah, dikalikan dengan A. Otomatis karena kanan dan kiri sama, berarti nilai A-nya tadi adalah 3. Jawabannya adalah 3 ya. Pokoknya kalau kalian disuruh nyari berapa kalinya, kalian bentuk persamaannya jadi ruas kanan dan kiri kayak gini ya. Biar kalian bisa nentuin berapa kalinya gitu. Next, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, jujur soal kayak gini nih adalah soal yang agak ribet di dalam UTBK. Karena kita harus nentuin satu persatu dari option A sampai option E. Tapi untuk trik simpelnya, kalian cukup tentuin dulu option A sama option B-nya. Itu penentu banget buat bisa ngejawab atau enggak nantinya. Coba kita lihat ya. Tapi sebelum aku kerjain ke soal, kita gambar dulu ulang kali ya, karena gambarnya terlalu kecil. Jadi kita gedein lagi deh, biar lebih jelas aja, nggak burem. Soalnya ini soalnya agak burem gitu. Kita rubah ya gambarnya. Bentar. Nah, bentuknya kayak gini, mirip. Jadi ini bangunan apa dong? Coba ditebak, boleh di komen. Sambil kalian ngerjain, sambil ngomen dulu ini bangunnya bangun apa ya? W, X, Y, sama Z. Untuk menentukan ini bentuknya bangun apa, karena dibilang segitiga juga bukan, kita hitung aja jumlah sisinya ada berapa. Berarti itu jawabannya ya. Coba kita hitung. Sebentar, kita pakai tanda biru deh, biar beda. Di sini berarti sisi 1, 2, 3, dan 4. Berarti ini bangun segi 4 ya. Walaupun bentuknya kayak nggak segi 4 pada normalnya gitu, tapi sisinya ada 4, berarti dia segi 4. Nah, udah kayak gini, kalau kita udah dapet nilainya berapa, kita harus tahu cara mencari total sudut dari suatu bangun segi N atau segi berapa gitu. Untuk apa tujuannya? Ya untuk tahu derajat dari sudut ini. Karena kita tadi disuruh nentuin berapa sudut W, berarti kita harus tahu total sudutnya dulu kan. Total sudut dalam bangunan ini untuk menentukan sudut W-nya itu sendiri. Kak, sudut W-nya tuh 90 derajat bukan sih? Bukan, karena ini bentuknya belum tentu dia siku-siku pas. Dia bukan 90 derajat jawabannya ya. Coba kita hitung, oke? Sebentar. Nah, di sini rumusnya kayak itu ya, N dikurang 2 dikali 180 derajat. Kalau misalnya kalian masih lupa, kalian boleh cek lagi di buku matematika kalian, oke? Kita tentuin dulu Y-nya ini sama dengan satu putaran dari satu lingkaran. Nilainya berarti 360 derajat. Kenapa ditentuin Y-nya doang, Kak? Karena Y-nya ini bentuknya pas banget di tengah-tengah, agak bengkok gitu, nggak lurus. Jadi kita harus tahu nilai Y-nya itu berapa, agar nanti perhitungannya tuh akurat, kayak gitu. Udah kayak gini, baru kita tentuin dulu, baru kita nentuin berapa nilai total sudut dari bangunan ini pakai rumus di atas. Karena tadi segi 4, berarti N-nya tuh diganti dengan angka 4. Hasilnya itu 2 dikali 180 berarti 360 ya.
Udah dapat nilai total sudut dari bangun ini, baru kita bisa ngebentuk persamaan untuk ngecari jawaban berapa sudut W tadi, oke? Berarti sama aja W tambah X tambah 360 Y dikurangi Y, ini jumlahin aja semua sudut yang ada di sini. Sama dengan 360 derajat, karena nilai totalnya 360 derajat. Abis kayak gini, ini kan ada 360 ruas kanan dan kiri, boleh saling menghabiskan dong, jadi nggak ada. Berarti bentuk persamaannya adalah W ditambah dengan X ditambah dengan Z sama dengan Y. Y-nya pindah ruas biar jadi positif ya. Nah, ini bentuk persamaannya kita udah dapat. Bentuk persamaan ini akan kita bawa ke semua option yang ada di pilihan A, B, C, D, E untuk menentukan sebenarnya nilai W ini bisa didapetin nggak sih? Kayak gitu. Nah, coba kita kerjain ya. Sekarang lanjut, tapi ingat berurutan dari option A. Dari option A itu kita untuk menjawab bisa nggak sih? Kalau misalnya option A aja udah bisa terjawab, ya udah berarti jawabannya A. Di option A dulu, tulis dulu persamaannya sebelum kita ngerjain. Nah, di option A ini katanya W tambah X tambah Z sama dengan Y, kayak gitu kan ya. Berarti kita tulis W ditambah dengan X ditambah dengan Z, tambah dengan Z, itu hasilnya sama dengan Y. Nah, di option A tadi katanya kalau X tambah Z itu hasilnya 75. Berarti kita taruh di sini ya, kita masukin, substitusikan. Apakah kita dapat nilai Y-nya, nilai W-nya atau enggak? Dengan cara kayak gini. Berarti tambah 75 sama dengan Y. Berarti nilai W-nya adalah Y dikurangin dengan 75. Kalau kayak gini berarti nilai W-nya belum bisa kita dapetin karena nilai Y-nya kita nggak tahu. Berarti ini masih ambigu ya. Berarti jawaban A tidak bisa memenuhi. Salah deh. Lanjut, setelah option A kita selesaikan, kita lanjut di option B. Di option B itu kita lihat dulu Y-nya itu 135. Tulis lagi persamaannya. W ditambah X ditambah dengan Z sama dengan Y. Sama dengan Y. Tadi katanya Y-nya itu 135 ya, kalau nggak salah. Berarti tambah Z sama dengan Y-nya tadi berapa? Y-nya itu adalah 135. Berarti taruh lagi 135. Otomatis kalau kayak gini, kita belum bisa mengetahui nilai W-nya karena X sama Z kita nggak tahu nilainya berapa. Berarti option B tidak bisa menjawab soal. Lanjut ke bagian C. Di bagian C ini pilihannya katanya dengan menggabungkan pernyataan 1 dan juga pernyataan 2. Setelah kayak gini, otomatis kita tulis dulu persamaannya, baru kita substitusikan pernyataan 1 dan juga pernyataan 2. Nah, udah kayak gini, kita coba masukin di soalnya. W ditambah dengan X ditambah dengan Z sama dengan 135. Tunggu, ditulis dulu Y-nya. Sama dengan 135 kan ya. Nah, berarti kita tulis. Berarti W ditambah X sama Z tadi 75 sama dengan Y-nya itu 135. Berarti 135. Maka W sama dengan 135 kurang 75, jawabannya 60 derajat. Berarti di sini dengan option C kita bisa ngejawab nilai W tadi berapa? 60 derajat kan? Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Pokoknya kalau ada soal kayak gini, kalian tentuin dulu bagian A sama B-nya ya. Terus cari cara untuk menyelesaikannya, oke? Oke Warrior, mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau misalnya masih belum mengerti, tolong komen di bawah aja ya. Dan next mau video pembahasan soal apa lagi, komen di bawah juga. Jangan lupa untuk dukung Edubiwan terus dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Dan follow semua sosial media, oke? Salam edukasi!